Ustadz Aziz Munandar ini memberikan pernyataan yang sangat-sangat panas sampai menyebut Ustadz Abduh itu murid durhaka. Abduh si murid durhaka ini dia pemilik dua wajah, seorang murid yang durhaka. Ya, Muhammad Abduh namanya. Dan tidak berhenti sampai murid durhaka, teman-teman. Sampai disebut munafik. Bahkan bukan cuma berhenti sampai munafik, dinyatakan Ustadz Abduh itu ingin menghabisi gurunya. Bahkan demikian semangatnya Abduh ini untuk menghabisi saya. Akhir-akhir ini ada konflik yang tengah terjadi di antara sesama ustadz yang katanya Salafi, teman-teman. Yang satunya disingkat dengan sebutan UAT, yang satunya lagi disebut dengan singkatan UAM, yaitu Ustadz Abduh dan Ustadz Aris. Ustadz Aris Munandar dengan Ustadz Abduh Twasikal tengah bersih tegang yang bisa kita saksikan dari postingan mereka berdua. Lalu bagaimana sikap kita ketika ada beberapa konflik seperti ini? Saya pribadi kan pernah juga berbeda pendapat dengan Ustadz Abduh, yang dimana Ustadz Abduh memberikan pernyataan untuk mengkritik seorang profesor, maka profesor juga. Untuk mengkritik seorang doktor, maka harus doktor juga. Untuk menyatakan si doktor itu sesat, maka harus doktor juga. Jadi harus ada kesetaraan sebelum kita melakukan kritik-kritik seperti itu atau memberikan bahasan mengenai suatu fenomena. Itu kata Ustadz Abduh. Tapi kita juga menyaksikan bersama Ustadz Abduh Twasikal juga tidak seperti itu. Beliau juga mengkritik Ustadz yang bergelar doktor, sedangkan beliau gelarnya ya mungkin lah. Karena saya tidak tahu seperti apa biografi dari Ustadz Abduh. Ramai, teman-teman, ketika saya dulu mengkritik atau memberikan bahasa tentang Ustadz Adi Hidayat, tentang surah pemusik, tentang guru sekumpul, dan beberapa hal lainnya sampai ke Habib Umar. Karena beliau seorang doktor, katanya saya tidak boleh untuk mengkritik dia. Tapi Ustadz Adi melakukan kritik-kritik juga kepada Profesor Buya Syakur, Profesor Panji Gumilang. Intinya ya tidak ada kesesuaian, teman-teman. Kalau kita ingin semua orang sesuai dengan pemikiran kita, artinya sudah lempeng berarti hidupnya. Sama Ustadz Abduh, kalau ingin semua sesuai dengan pemikiran dia, ya maka itu juga mustahil. Tidak akan ada sesuatu yang bisa sesuai dengan pemikiran kita. Mengharapkan si fulan sesuai dengan pikiran kita gak bisa. Saya pun ingin Ustadz Abduh sesuai dengan pikiran saya juga tidak bisa. Menginginkan Ustadz Aziz Munandar sesuai dengan pikiran saya juga tidak bisa. Sebagaimana di video terbarunya, Ustadz Aziz Munandar ini memberikan pernyataan yang sangat-sangat panas sampai menyebut Ustadz Abduh itu murid durhaka. Abduh si murid durhaka ini dia pemilik dua wajah, seorang murid yang durhaka. Ya, Muhammad Abduh namanya. Dan tidak berhenti sampai murid durhaka, teman-teman. Sampai disebut munafik. Di antara contoh nyata orang-orang yang kelakuan orang munafik, dan dia pemilik dua wajah, seorang murid yang durhaka. Ya, Muhammad Abduh namanya. Bahkan bukan cuma berhenti sampai munafik, dinyatakan Ustadz Abduh itu ingin menghabisi gurunya. Bahkan demikian semangatnya Abduh ini untuk menghabisi saya. Namun orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai murid saya itu demikian semangatnya menghabisi, mencela, membuli secara verbal, dan itu satu hal yang sangat-sangat menyakiti saya. Jadi semua kalimat-kalimat yang belum pernah saya pikirkan keluar dari Ustadz Munandar, keluar ternyata bisa disampaikan. Dan bahkan beliau sampai bersumpah menyebut nama Allah, demi Allah billahi. Demi Allah, wallahi billahi. Jadi intinya apa? Permasalahan ini serius. Sampai-sampai curhat di media sosial. Kalau saya menyaksikan ya tidak jauhnya seperti curhat saja, teman-teman. Dan Ustadz Abduh Twasikal juga sedemikian. Curhat di media sosial sampai menyebut gurunda. Ya merayu-rayu lah. Betapa dustanya mereka ketika mereka katakan dan mereka sebut saya sebagai gurunya. Mereka sebut saya gurunda, guru kami atau yang lainnya. Kelakuannya sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang murid kepada gurunya. Agar beliau itu kembali, karena dulunya sempat pergi, teman-teman. Mungkin dari cerita atau ungkapan Ustadz Abduh, Ustadz Munandar pergi, jadi diharapkan untuk kembali. Tapi apa yang dinyatakan oleh Ustadz Munandar? Yang pergi sebenarnya bukan saya, tapi mereka yang meninggalkan saya, kata Ustadz Munandar gitu. Di medsos mengatakan bahwasannya saya perlu kembali, dan itu satu hal yang dusta. Mereka yang pergi meninggalkan saya, mereka tinggalkan pengajian-pengajian saya. Maka satu hal yang lucu setelah itu mereka bernarasi, saya perlu kembali.
Dan apalagi fakta yang sangat menarik, setelah kita menyimak klarifikasi yang kurang lebih 30 menit itu, poin-poin yang bisa saya sampaikan kepada kalian adalah ada di permasalahan fatwa, yang dimana kata Ustadz Munandar, ada netizen atau pihak-pihak yang memotong-motong video dia yang dulu-dulu untuk dibenturkan dengan fatwanya yang sekarang, yang dimana kita bisa saksikan sendiri istri dari Ustadz Munandar ini, yaitu dokter siapa namanya, Farihana atau siapa gitu ya, dia membuat postingan yang dimana postingannya itu selalu ada musik-musiknya, nyanyian, ada gambar orang yang tidak berjilbab, pegang-pegangan tangan, pokoknya hal-hal yang kurang sesuai dengan syariat lah. Tapi ya sudahlah, itu pandangan dia, karena katanya sudah sepakat dengan istrinya. Artinya apa teman-teman? Musiknya boleh. Aku tak akan berhenti meskipun seribu tangan. Teruslah memperbaiki diri. Jika kamu beruntung, kamu akan menemukan yang baik. Tangan cerminan hatimu. لا تحسب أن الدين بعيد عن حبنا. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا. Memposting perempuan-perempuan ya tanpa hijab boleh. Memposting yang hal-hal seperti itu ya boleh. Wajar katanya. Kata UAM wajar kalau manusia itu ada perubahan. Kalau manusia itu sudah tidak ada perubahan sama sekali, maka mati. Hanya raganya saja yang hidup. Semuanya mati ini manusia, cuma raganya hidup. Katanya begitu. Jika memang ada perubahan dari gaya bicara saya atau gaya tulisan saya, maka orang hidup itu harus berubah. Orang yang tidak berubah dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sudah mati, bukan orang yang hidup. Raganya saja yang hidup, namun yang lainnya itu mati. Jadi manusia itu harus berubah. Berubah ya. Pokoknya kalau kalian tidak berubah, mati kalian. Jadi saya pun juga membenarkan ucapan itu. Saya pun berubah. Yang dulunya menganggap musik ya halal, sekarang saya berpendapat bahwa musik haram. Ya siapa tahu ke depan lagi nanti saya menganggap musik itu haram double gitu, atau haram triple. Mungkin. Karena untuk menghalalkan saya tidak punya power, teman-teman. Hanya orang-orang yang berpower yang bisa menghalalkan, sampai menyebut asyu'ara, surah pemusik, wurus kumpul, waliyun min awliya illah, Habib Umar bin Hafiz, wali Allah. Hati-hati kalian. Habib Umar itu wali Allah, cucu Nabi. Mendelik matanya, lihat Nabi. Setelah dikritik sama orang, oh enggak loh, itu tidak melihat Nabi, itu cuma bengong, itu hanya melotot. Kenapa? Melihat malaikat. Setelah melihat, apa yang terjadi? Mengucapkan salam kepada Nabi. Top. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Memang teman-teman. Lalu apalagi yang berikutnya? Di akhir video teman-teman, setelah saya menyimak sampai full, saya simak sampai full tanpa skip videonya Ustadz Munandar. Kembali lagi kepada Ustadz Munandar, mengucapkan salam saja beliau agak terbata-bata. Untuk mengucapkan salam penutup, beliau itu terbata-bata teman-teman. Saya sampaikan sendiri, semua materinya saya siapkan sendiri, dan ini saya sampaikan di tanggal 7 Agustus di sore hari, tanggal 7 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita membaca dari segi inilah, ada sesuatu yang melawan dengan hatinya. Namun beliau mencoba untuk memberikan ungkapan yang berbeda. Jadi ada pesan yang secara tersirat bisa kita tangkap dari video-video beliau ini. Lalu bagaimana dengan Ustadz Abduh Tuasikal? Apakah setelah ini beliau juga akan memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari gurunya ini yang menyatakan Ustadz Abduh adalah murid yang munafik, orang yang jahat, orang yang ingin menghabisi gurunya, terlebih yang dia sebut-sebut berulang-ulang bahwa Ustadz Abduh itu murid yang durhaka. Tapi enggak, menurut saya bukan murid yang durhaka, tapi murid yang mereka berdua sama-sama tokoh, sama-sama punya jemaah, sama-sama punya suara, dan sama-sama sama mereka teman-teman, sama-sama lah pokoknya. Jadi apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini?
Ya silahkan kalian komentar di bawah. Kalau saya pribadi kan hanya orang biasa yang memberikan ya ulasan saja di media sosial dengan ya opini saya. Kalau ada hukum-hukum yang perlu kita menghadirkan hujah, ya saya ambil fatwa-fatwa dari ulama, bukan berfatwa sendiri seperti disampaikan oleh Ustadz Surah Pemusik, paginya silat malamnya berfatwa. Sampai kiamat Ustadz Surah Pemusik kalau ditantang untuk mencari fatwa Harry Plus nggak bakal ketemu. Karena apa? Kesel, dia hanya kesel. Jadi mengungkapkan kesalahannya dengan cara kekanak-kanakan seperti itu. Ya, itu mungkin saja yang saya sampaikan di video ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan pandangan kalian masing-masing mengenai dua ustadz ini yang katanya guru dan murid saling berselisih paham.